Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Mohon maaf sebelumnya ada masalah teknis terkait penguploadan video sehingga gua harus take ulang karena video terlalu besar kapasitasnya dan juga terlalu lama. Oke, mungkin tanpa panjang lebar, di sini kita akan lanjutkan terkait pembahasan akuntansi perpajakan, bab utang piutang pajak dan juga pajak kini dan pajak tangguhan. Oke, oke, di sini udah saya pastikan ke record. Soal yang pertama di sini seperti soal kuis. Ada PT YY memberikan gaji bulanan kepada Tuan A single PTK nol pada Januari 2024 sebesar 11.500.000. Perusahaan juga mengikut sertakan karyawannya dalam JKK 0,5%, JKM 0,3% yang semuanya ditanggung. Ditanggung, terus JHT dengan tanggungan 3,7% oleh perusahaan dan 2% dipotong dari gaji. Selain itu, PT Y mengikut sertakan Tuan A dalam dana pensiun 250.000 ditanggung perusahaan, 100.000 ditanggung dipotong dari gaji. Gaji dibayar pada bulan tersebut, sedangkan kewajiban jam sostek iuran pensiun PP21 dibayar tanggal 10 bulan berikutnya, berarti masih dalam bentuk liabilitas atau payable saat penjurnalan. Metode perhitungan gross up. Di sini kita disuruh untuk menghitung berapa PP21-nya, menghitung take home pay menggunakan gross up, jurnal mencatat gaji tersebut, dan rekonsiliasi fiskal. Oke, kita pertama menghitung PP21 dengan metode gross up. Teman-teman harus hati-hati. Yang pertama, di sini gajinya 11.500.000 ditambah dengan JKK. JKK adalah 0,5% dari gaji, JKM 0,3% dari gaji. Sehingga total jumlah penghasilan bruto 11.592.000 rupiah. Nah, teman-teman di sini harus mengalihkan nilai 11.592.000 rupiah dengan tarif efektif rate dengan status TK0, maka masuk kategorisasi TER A dengan tarif 3,5%. Setelah kita hitung, cara menghitungnya adalah ketika ditunjang, nilai 11.592 ini kita kali 3,5%, lalu kita eh, kali dengan 100 per 96,5. Jadi nilai ini kita kali 3,5% dikali 100 per 96,5. Nah, ini. Temulah angka 420.435. Nah, dari angka 420.435 ini adalah nilai yang tanda kutip menjadi perhitungan ditunjang. Ketika kita jumlah dengan nilai jumlah penghasilan bruto, maka total penghasilan menjadi 12.012.435. Yang artinya ketika kita jumlahkan, maka total range penghasilannya melebihi TERA 3,5% menjadi 4%. Nah, maka di sini kita harus melakukan adjusting perhitungan PP21 bukan menggunakan 3,5%, tapi menggunakan 4%. Gimana caranya? Caranya adalah 11.592 dikali 4%, terus dikali 100 per 96. Sehingga ketemu angka 483.000 rupiah. Lalu untuk menghitung take home pay, total gaji dikurangi dengan yang dipotong. Nah, sebenarnya teman-teman bisa nih total gaji 11.500 ditambah PPh ditunjang, tapi nanti dikurangi lagi PPh yang ditunjang. Yang nantinya nanti pasti nilainya 0. Daripada teman-teman nggak efisien, maka nggak perlu ditulis terkait yang ditunjang. Lalu dikurangi oleh iuran JHT dan iuran dana pensiun. Nah, iuran JHT 2% dari gaji dipotong. Lalu untuk dana pensiun 100.000, totalnya 330, sehingga total take home pay-nya adalah 11.170.000 rupiah. Lalu untuk jurnalnya, sebagaimana sempat gua jelasin waktu di kelas, untuk total beban-beban ini yang ditanggung perusahaan. Apa aja yang ditanggung perusahaan? Gaji, JKK, JKM, JHT, DAPEN, PP21. Liabilitas atau payable itu merupakan yang ditanggung dan dipotong yang belum dibayar. Yang ditanggung dan dipotong belum dibayar apa aja di sini? Jam sostek, iuran pensiun PP21. Jam sostek JKK, JKM, iuran pensiun JHT, DAPEN, dan PP21. Nah, untuk angka-angkanya JKK, JKM, kita ngeliat dari sini, apakah benar nih? Yang ditanggung adalah 57.500, benar, 34.500, benar. Lalu beban JHT-nya di sini adalah 3,7% dari 11.500, 42.500, benar ya? Lalu beban dana pensiun yang ditanggung perusahaan 250.000. Dan tunjangan PP21 483. Sedangkan untuk yang di sisi liabilitas itu merupakan penjumlahan dari yang ditanggung dan juga yang dipotong.
JKK 57.500 karena nggak ada yang dipotong. JKM 34.500 karena nggak ada yang dipotong. JHT 42.500 ditambah dengan yang dipotong. Berapa? 23 nih. 23.000. Jadi 42.500 ditambah dengan 230.000 rupiah menjadi 655.500 ribu rupiah. Sorry, 655.500 rupiah. Dan dana pensiun juga sama. 100.000 ditambah 250 menjadi 350 dan PP21 selisihnya kas. Kalau teman-teman pengen memastikan jawaban benar, total take home pay pasti sama dengan kas yang keluar. Lalu selanjutnya di koreksi fiskal. Di sini karena sifatnya adalah biaya yang benar-benar dikeluarkan dalam yang sehubungan dengan pekerjaan, maka semuanya tidak ada koreksi secara fiskal. Kita lanjut. Soal berikutnya. Soal berikutnya juga merupakan soal kuis ya, teman-teman. Di sini terkait PPN, pada tanggal 16 Maret 2023, PT KAI membeli beberapa unit barang kena pajak dari PT KA seharga 500 juta dengan term atau persyaratan misal dilunasi sebelum tanggal 10 maka akan misal dilunasi dalam 10 hari maka akan dapat diskon 2% dan jatuh tempo 30 hari. Nilai belum termasuk PPN dan juga PPNBM. Oke, faktur diberikan pada tanggal 16 dan dilunasi tanggal 26 masih masuk 10 hari, maka dapat diskon. Pada tanggal 28 barang PKP seluruhnya dijual dengan harga 750 juta. Nah, belum termasuk PPN. Oke. Sebelum ke arah perhitungan diskon, teman-teman harus mencatatkan pada tanggal 16 Maret, nilai perolehan adalah nilai barang ditambah nilai bea masuk. Nilai barang berapa? Nilai barang 500 ditambah nilai bea masuk. Bea masuk berapa? Nilai bea masuk adalah 500 kali 20%. Nah, alhasil total nilai inventory sebelum diskon adalah 600 juta. Dari 600 juta ini, kita harus perhitungkan PPN-nya. PPN-nya DPP-nya bukan 600, tapi dari harga barang. Berapa? 500 juta. Sehingga di sini teman-teman bisa hitung bahwa inventory-nya 600 juta, pet input-nya 55 juta, dan utang perusahaan kepada vendor adalah 655 juta. Namun, ketika pelunasan sebelum masa diskon habis atau pas 10 hari, maka dia akan peroleh diskon. Nah, kemudian kita menghitung nilai diskonnya. Diskonnya 2%. Harga barang dikurangi 2%. 2% dari 500 juta adalah 10 juta. Maka DPP-nya berubah menjadi 490 juta. 490 juta dikali 11%, 53.900. PPNBM-nya 20% menjadi 98 juta. Sehingga total cash payment-nya yang nantinya akan dibayarkan perusahaan menjadi 641.900.000 rupiah. Nah, di sini teman-teman, misal teman-teman udah paham konsepnya, teman-teman langsung bisa menghitung berapa total adjustment PPN dan juga inventory-nya. Total penyesuaian inventory adalah pengurang harga barang. Pengurangan harga barang apa? Nilai barang sama nilai bea masuk. Nilai barangnya berkurang berapa? 10 juta karena diskon. Nilai bea masuknya berkurang berapa? Awalnya 100 juta menjadi 98, berkurang 2. 10 ditambah 2, 12. Akan berkurang di sisi inventory. Di sisi fed in, awalnya berapa? 55 menjadi 53.900, maka berkurang berapa? 110. Sisanya pasti adalah pembayaran. Nah, kalau misalnya teman-teman menghitung cash payment-nya dulu juga silahkan, nggak apa-apa. Jadi secara konsep, teman-teman menghitung mana aja, hasilnya sama. Oke, selanjutnya di sini tanggal 28 Maret. Di tanggal 28 Maret suruh barangnya dijual dengan harga 750 juta. Saya jual 750 juta, cut outputnya adalah 11%, dan total cash yang diterima 832.500. Nah, di sini yang akan menjadi isu adalah terkait pencatatan perpetual memunculkan COGS. COGS-nya berapa? 600 inventory dikurangi 12 juta, 588. Dan yang terakhir di sini kita akan mencatatkan perhitungan eh, PPN terutang.
Fat payable itu dihitung berdasarkan fat out dikurangi fat input. Kalau misalnya fat out lebih besar, maka fat payable. Kalau fat input lebih besar, maka fat receivable. Fat input, fat out dulu. Fat out di sini didapatkan ketika kita ngejual barang pada tanggal 28 Maret 82.500. Fat input adalah nilai dari pembelian yang awalnya 55 lalu dikurangi dengan diskon 1.100.000, maka menjadi 53.900. Sisanya adalah fat payable. Next ke soal berikutnya. Soal berikutnya adalah suatu skema laporan laba rugi yang nantinya akan di-adjust secara fiskal. Nah, di sini ada sales, ada biaya, di sini ada interest income on deposit. Nah, teman-teman udah tahu ya, ini pasti nantinya akan dikoreksi negatif. Lalu teman-teman pahami bahwa di sini adalah nilai-nilai yang nantinya kemungkinan akan kita adjust. Oke, kita di sini suruh untuk menyusun rekonsiliasi fiskal dengan direct dan indirect. Direct itu yang agak rumit, tapi teman-teman pasti familiar ya di pelajaran PPAUP dan PPA Badan udah sering mengenal istilah direct. Lalu indirect, indirect ini yang lebih praktis, pendekatannya lebih mudah untuk diaplikasikan dan nggak ribet. Oke, tanpa panjang lebar kita akan melakukan adjustment. Yang pertama, interest income on deposit. Menurut perpajakan pasti akan koreksi fiskal negatif di sini karena PPA final. Oke, lalu berikutnya account receivable. Account receivable di sini nggak ada isu. Kenaikan account receivable is normal, nggak ada isu perpajakannya. Isu perpajakannya adalah di AFDA-nya, tipe cadangannya. Awalnya 5M menjadi 7M, berarti dicadangkan 2. 2 ini harus koreksi. Yang dibiayakan 3M, yang dicadangkan 2, maka yang boleh hanya 1. Maka dari BDP expense 3M ini, maka harus kita koreksi positif 2M. Maka yang nantinya bisa dibiarkan adalah 1M. Next. Kita di sini berbicara terkait allowance for decline inventory atau decline account. Di sini pasti nggak boleh secara fiskal, secara akuntansi di sini dibiayakan 2M. Maka kita koreksi seluruhnya ya. Karena 2M itu udah hasil dari decline value 2M. Oke, jadi 0. Lalu selanjutnya terkait provisi warranty expense. Dari nilai akuntansi warranty expense adalah 1M, 400 adalah pencadangan. Maka dari 1M itu dikoreksi fiskal positif 400 sehingga total yang bisa dibayarkan secara pajak adanya 600 yang non pencadangan. Lalu berikutnya yang terakhir adalah masih ada 78 ya. Yang keenam adalah depresiasi. Menurut akuntansi, depresiasinya setiap tahunnya adalah 20. Maka kita tahu bahwa masa manfaatnya adalah 5 tahun. Nah, secara fiskal dia kelompok 1 masa manfaatnya 4 tahun. Maka menurut fiskal harusnya biaya depresiasinya adalah 25 juta. Menurut perpajakan di sini biaya depresiasi lebih tinggi daripada akuntansi. Maka koreksinya negatif sebesar 25 ke 25M. Menurut akuntansi 20M biayanya, menurut perpajak 25, maka koreksi negatif 5M. Oke, selanjutnya di sini PPI ini keterangan yang terakhir ada donasi yang tidak ada bukti pendukung dan entertain 0,1. Nah, ini menurut peraturan perpajakan ini udah secara pasti tidak bisa dibiarkan. Maka ini sifatnya permanen difference. 0,4 tambah 0,1, 0,5 pada other expense. Maka di sini akan dikoreksi positif 500. Karena menurut perpajakan udah nggak boleh nih. Nah, udah kita susun nih secara akuntansi dan matematik. Untuk metode indirect ini lebih mudah. Jadi kita hanya menghitung terkait sales dikurangi seluruh biaya ditambah other sama other expense sama other income. Maka ketemu angka 106, 600 sama kayak di sini. Lalu kita adjust koreksi fiskalnya. Depresiasinya berapa, selisihnya positif negatif, BDE-nya, decline value, warranty expense, dan other expense. Kita harus pisah temporary sama yang permanen untuk tujuan nanti mempermudah perhitungan pajak tangguhan. Tapi untuk yang soal ini belum ada pajak tangguhannya. Oke, kita next ke soal berikutnya. Ke soal berikutnya di sini adalah ada PTA 3 tahun berturut-turut pada tahun 2022 masing-masing per tahun peroleh gross profit 100M. Operating expense 60M. Oke, di sini kita udah bisa tahu bahwa EBITDA-nya adalah 40 dari 100 dikurangi 60. Dan ini belum termasuk amortisasi. EBITDA itu before interest, tax, depre, amortisasi. Nah, amortisasi itu dari biaya R&D pada tahun 2022 sebesar 6M. Jadi secara akuntansi, biaya ini diamortisasi 3 tahun, masing-masing dapat 2, 2, 2.
terhitung tahun 2022. Seharusnya menurut ketentuan perpajakan itu dibebankan sekaligus pada tahun dikeluarkannya biaya. Nah, asumsi nggak ada prepaid income tax, liabilitas PPh badan selalu dibayar 30 April, jadi nggak ada sanksi dan sebagainya. Maka di sini kita akan mengisi tabel pekerjaan sebagai berikut. Income before tax adalah 38. Dari mana? Dari 40 dikurangi masing-masing 222 alokasi dari amortisasi tadi. Ini secara akuntansi. Lalu kita koreksi. Menurut akuntansi, tadi 40 itu, sorry, 38 ini dari 40 dikurangi 2. 40 dikurangi 2. 40 dikurangi 2. Maka hasilnya 38. Tapi menurut pajak, harusnya 6M itu dibebankan dikeluarkannya biaya di tahun 2022. Sehingga menurut pajak, income taxable income adalah 40 dikurangi 6 untuk tahun 2022, yaitu 34. Sedangkan tahun 2023 dan tahun 2024 adalah 40 dikurangi 0 karena udah diakui di tahun 2022 semua. Nah, di sini 34, 40, 40 dan ini dikalikan 22% semua. Nah, kita bisa mencatatkan current tax journal itu dari nilai 334 dikalikan 22, 40 dikalikan 22 CTE terhadap CTL. Ini masih sangat mudah. Nah, yang agak sedikit eh, ini ya berhati-hati adalah terkait pencatatan deferred tax. Deferred tax apabila di sini koreksinya negatif, gitu kan? Maka deferred tax-nya adalah deferred tax expense terhadap deferred tax liabilitas. Lalu ketika kita di sini melihat koreksinya positif, maka DTA terhadap DTI. Nah, di sini untuk permudah setiap tahunnya akan dipulihkan. Jadi yang awalnya 0,88 di tahun 2023 0,44 di tahun 2038 0,44 juga. Kalau teman-teman mau mencatat DTA terhadap DTI silahkan. Tapi nanti di akhir tahun 2024 teman-teman harus ada jurnal untuk membalik DTL terhadap DTA. Nah, teman-teman harus hati-hati. Nanti ada soal berikutnya yang dibaliknya di akhir. Nah, ini dipulihkan di setiap tahun. Nah, lebih mudah yang mana? Terserah teman-teman. Lalu di sini income statement. Income statementnya di sini before tax 38. Ini gunanya deferred tax. Deferred tax adalah untuk ngebalancing net income after tax. Biar terjadinya selisih antara perbedaan temporer tadi tidak mengakibatkan perbedaan penambahan return earning. Nah, ini kan labanya sama. Masa mengakibatkan return earning-nya setiap tahunnya beda-beda sih karena pajak. Nah, oleh karena itu timbul yang namanya deferred tax. Yang awalnya CTI-nya ini lebih kecil tahun 2022, 7,48, maka harus ditambahkan dengan deferred tax expense. Jadi expense-nya seakan-akan bertambah dengan adanya pajak tangguhan besar 0,88 menjadi 8,36. Begitu pula untuk tahun 2023 dan 24. Pajaknya awalnya adalah 8,8 gitu kan. Menurut apa namanya? Deferred tax di sini ada pajak tangguhan sejumlah 0,44. Maka di sini akan menjadi DTL terhadap DTI. Bisa DTA terhadap DTI, silakan. Karena ini hanya terkait penjurnalan saja. Nah, di sini akan kita hitungkan deferred tax-nya. Lalu setelah kita jumlahkan nilai setiap tahunnya pasti sama terkait net ini ya, net income after tax. Nah, net income after tax ini yang nantinya akan berpengaruh di return earning. 2964 tahun 2022 akan bertambah lagi 2964 di tahun 2023 sehingga 5928 hasilnya akhirnya. Lalu tambah lagi 2964 menjadi 8892. Statement of financial position-nya kita harus jangan lupa deferred tax harus kita masukkan ke dalam statement of financial position, nggak cuma current tax liabilities tapi deferred tax juga, entah itu liabilitas entah itu aset. Nah, di statement of financial position, di sini current tax liability tahun 2022 7,48 dan udah dibayar di tahun itu, maka habis, terus timbul lagi 8,8, timbul lagi 8,8 dan dibayar di tanggal 30 April dan habis setiap tahunnya. Untuk yang DTL, di sini nggak akan habis kecuali dipulihkan. Awalnya 0,88 dipulihkan 0,44 jadi 0,44 dan dipulihkan seluruhnya tahun 2024 menjadi 0. Seperti itu. Oke, mungkin cukup sekian teman-teman untuk video pembahasan soal utang piutang pajak dan pajak tangguhan. Nanti untuk next-nya terkait pajak kini dan pajak tangguhan yang lebih kompleks, kita bahas di video berikutnya. Biar ini bisa diupload terlebih dahulu. Oke,
Terima kasih. Gua akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.